Semangat pagi Sobat Empati Channel dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan selalu sehat, sejahtera, dan semangat menjalani hari. Masih menyambung obrolan mengenai WA Group, WAG di 2 episode sebelumnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya yang WAG atau anggota grup itu bisa dikelompokkan gitu ya, atau diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakter ya. Jadi ini ada beberapa lah yang mirip-mirip hampir di seluruh WA group. Saya sendiri mengikuti beberapa WA group, mencatat dan mengklasifikasikan sekitar ada 6 ya. Mungkin Sobat Empati Channel bisa punya referensi lain atau lebih pendapat berbeda ataupun ada penambahan, tapi saya secara pribadi mencatat ada 6 ya. Yang pertama adalah anggota grup kategori hiperaktif ya. Jadi dia itu termasuk orang yang rutin, rajin, nggak pandang waktu ya, nggak di pandang tempat gitu ya, selalu memposting ya. Postingannya itu beragam, tidak hanya dalam satu topik atau tema. Yang kedua, penceramah atau motivator lah ya. Nah ini mirip dengan hiperaktif, rajin posting artikel ataupun pendapat, tapi pada umumnya sih artikel yang merupakan forward atau terusan dari postingan orang lain ya, yang berisi mengenai entah keagamaan, entah motivasi, atau hal-hal yang membangkitkan semangat dan sebagainya. Dan ya tadi umumnya biasanya hanya perwatan gitu ya, bukan orisinil dari ide yang bersangkutan. Ada juga yang ketiga itu adalah kategori zombie ya. Kalau kategori zombie ini anggota grup yang mostly gitu nggak aktif, terdaftar tapi nggak aktif, dan dia hanya muncul dalam kepentingan tertentu atau peristiwa tertentu saja. Misalnya muncul kalau mau ngasih ucapan selamat ulang tahun, turut bela sungkawa, atau menanya hal yang sangat penting mengenai suatu kejadian ataupun pertemuan dan sebagainya. Jadi ini zombie umumnya yang nggak aktif, nggak memposting apa-apa, tapi ketika muncul dia hanya ada untuk kepentingan tertentu saja ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Yang berikutnya yang keempat, ini mayoritas juga ada silent reader ya. Ini di beberapa grup saya juga termasuk kategori yang silent reader, nggak meninggalkan grup, tetap menjadi anggota grup dan membaca seluruh postingan gitu ya. Nggak semua sih, tapi mostly gitu ya, dibaca seluruh postingan-postingan yang ada di grup tersebut ya, tapi tidak kasih komentar, hanya membaca saja. Jadi kalau kita lihat di WA group kan bisa kelihatan tuh siapa yang baca-baca postingan kan gitu. Nah ini dia hanya baca saja tanpa memberikan feedback ataupun komentar. Yang berikutnya yang kelima, kategori apa nyebutnya, likers ya, si pengacung jempol gitu ya. Jadi dia itu rajin kasih jempol gitu ya di setiap postingan. Banyak postingan dikasih jempol gitu ya, tanpa memberikan komentar. Jadi cuman kasih acungan jempol doang, tandanya dia suka ataupun cocok dengan postingan tersebut. Dan yang keenam adalah para pecinta memes atau stickers. Nah, stickers kan akhir-akhir ini kan kebelakangan kan udah mulai muncul dan udah banyak ragamnya. Jadi banyak postingan yang di feedback, di komen itu dengan memberikan meme ataupun stiker. Nah, kalau saya lihat yang memberikan stiker biasanya sih memang memberikan feedback cocok dengan postingan ataupun entah kasih komentar negatif atau positif, tapi dia mungkin bingung kali ya mau ngomong apa gitu. Tapi stiker itu kan sekarang macam-macam tuh stiker itu sepertinya sudah bisa mewakili komentar yang akan dia sampaikan. Nah ini ada 6 seperti ini yang saya catat, mungkin masih banyak lagi yang lainnya yang Sobat Empati Channel punya referensinya. Tapi sebagaimana grup yang fisik biasa, kita membutuhkan berbagai macam
klasifikasi ataupun kategori anggota ya, supaya tidak ada monoton lah kelompok tersebut. Coba bayangin kalau yang di anggota grup tersebut hiperaktif semua, wow itu pastikan tuh setiap menit muncul tang ting tung ting tung gitu ya notifikasi bahwa ada WA atau postingan masuk di dalam WA grup kita dan kita pasti dihubungkan. Ataupun yang bisu saja kayak zombie gitu ya, atau silent reader. Jadi grup ini sebenarnya ada tuh nggak sih? Jadi kok diem aja semua gitu. Ataupun likers, nah kita butuh likers tuh. Kadang-kadang kita posting udah panjang-panjang, udah kita bagus gitu, udah curahkan nanti dalam pikiran kita, tapi kalau nggak ada yang like gitu ya, kayaknya sedih juga gitu ya. Bahkan di luar katanya ada artikel tuh, ada orang meninggal karena setiap postingan nggak ada yang like kan kayak gitu. Jadi semuanya patut ada, perlu ada, dan itu yang membuat grup itu menjadi lebih bervarian gitu ya, berwarna. Jadi seperti grup yang umum di fisik gitu ya, kita membutuhkan berbagai macam kategori anggota grup. Jadi teman-teman atau sobat empati channel yang memiliki WA group, jangan dipusingkan ya dengan salah satu kategori ini kok diem terus, ini kenapa interaktif. Ya udah, memang kita membutuhkan orang-orang tersebut dalam grup kita dan membuat grup kita ini jadi lebih berwarna. Nikmatilah segala aktivitas yang terjadi, lalu lintas percakapan yang ada di WA group. Pasti semua memiliki kontribusi, peran, dan membuat grup itu berwarna dan membawa kesenangan bagi kita semua. Selamat menikmati hari, semoga hari terus menyenangkan bagi Sobat Empati Channel semuanya. Salam sehat selalu.